Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiansi. Saya dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial IAIN Ponorogo. Nah, di sini saya akan membahas salah satu surat kabar yang ada di Indonesia, yaitu Surat Kabar Mimbar Demokrasi. Mingguan Mimbar Demokrasi ini diterbitkan oleh Yayasan Sapta Karya Bandung antara tahun 1967 sampai 1974. Alamat redaksinya di Jalan Braga nomor 40A. Mimbar Demokrasi mendapatkan SIT dengan nomor 48/BPPR garing Kopkam Kopkamtib SLW 9/67 bertanggal Bandung 7 September 1967. Percetakannya adalah PN Karya. Nama lengkap mingguan ini adalah Mingguan Umum Demokrasi dengan moto penyalur suara kebebasan. Pendiri mingguan ini antara lain adalah Adi Sasono dan Sugeng Suryadi. Menurut Francois Raylan 1989, mingguan ini merupakan saingan mingguan mahasiswa Indonesia yang sekuler dan anti-Islam. Orientasi tersebut menyebabkan anggota redaksinya terpecah. Lukman Issa dan Alek Rumandor keluar dan bersama dengan Sugeng Suryadi dan Adi Sasono mendirikan Mimbar Demokrasi yang dekat dengan Islam. Apalagi Adi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Dema ITB pada tahun 1965 sampai 1966 dan Ketua HMI Cabang Bandung. Isi pada setiap edisi Mimbar Demokrasi berkaitan dengan berita umum, politik, ekonomi, kebudayaan, sastra, etika, perempuan, dan Islam. Salah satu berita yang ada di Surat Kabar Mingguan Umum Mimbar Demokrasi yaitu Waduk Sempor mestinya tidak perlu bobol yang diterbitkan pada Minggu 17 Desember 1967. Waduk Sempor yang jebol pada tanggal 27 November 1967 menyebabkan bencana yang besar. Korban manusia adalah 131 orang tewas dan persawahan rakyat turut musnah. Jebolnya waduk ini terjadi bersamaan dengan turunnya hujan yang sangat lebat dan ini terjadi secara kontinu selama 4 hari. Tada hujan tercatat sekitar 200. Perhitungan sederhana untuk daerah tada hujan Waduk Sempor akan memberikan angka ratusan ribu hingga jutaan meter kubik. Dan jumlah ini sekaligus dimuntahkan dengan segala akibatnya, yaitu banjir palsu yang menyebabkan malapetaka. Tujuan utama waduk ini adalah untuk mengairi sawah sekitar 16.000 hektar dan penambahan target produksi sebanyak 64.000 ton padi dalam 1 tahun. Bendungan ini panjangnya 150 meter, tingginya 40 meter, kapasitas reservoirnya 36 juta meter kubik air. Tipe bendungan adalah rockfill dam, yaitu bendungan yang diisi dengan batu-batu segala macam. Bendungan Sempor resminya mulai dibangun sejak tahun 1960. Tapi sebelumnya telah diadakan penelitian teknik geologis dan lain-lain secara mendalam oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Setelah 7 tahun, barulah apa yang disebut cover dam dengan terowongan pengelakannya. Tinggi cover dam adalah 27 meter dari dasar sungai. Yang disebut cover dam sebenarnya belumlah bendungan yang sebenarnya. Ia hanya merupakan bendungan temporer bendungan bantuan yang dibangun sebelum bendungan sebenarnya didirikan. Fungsinya adalah mengalirkan air melalui terowongan atau lain-lain, sehingga tempat bendungan sebenarnya yang bakal dibangun berada dalam keadaan kering dan dengan demikian lebih mudah dikerjakan. Jadi sekali lagi, cover dam bukanlah bendungan yang sebenarnya dan yang jebol pada Waduk Sempor adalah cover dam.
Mobilnya suatu waduk secara natural dapat disebabkan oleh bermacam-macam faktor, seperti faktor teknis geologis. Jika terrain tidak baik, umpamanya struktur lapisan jelek, kompleks, terpatah-patah, apalagi sejajar dengan arah sungai, itu juga bisa menjadi faktor penyebab jebolnya suatu waduk secara natural. Yang kedua, mungkin faktor teknik sipil. Perhitungan yang keliru, pengamanan yang tidak beres, pemakaian bahan yang salah, kontrol yang jelek, dan lain-lain. Yang kombinasi dari faktor-faktor ini, sejarah mengenai Sempor, faktor teknik geologis dikatakan beres, bahwa waduk itu toh jebol. Jelas harus dicari-cari sebab-sebab lain. Ada yang mengatakan sabotase, korupsi, dan lain-lain. Tapi hal ini harus diteliti lagi. Yang jelas terlihat adalah dari segi teknik sipil. Sekiranya faktor teknik sipil ini diperlihatkan secara wajar, maka kami bisa memastikan waduk Sempor tidak bakal jebol. Jadi, untuk sementara, kasus tersebut bisa dialamatkan kepada atau ditujukan kepada petugas-petugas bersangkutan. Mengapa waduk itu jebol? Sudah dikatakan bahwa sebab langsung jebolnya cover dam adalah hujan yang lebat. Tapi hujan lebat manapun juga mestinya dapat diramalkan. Jadi dalam konstruksi cover dam mestinya hal itu diperhitungkan. Namun agaknya hal ini tidak terjadi pada waduk Sempor. Selanjutnya, pada mencapai ketinggian melewati batas maksimum. Pada waduk Sempor memang pintu-pintu air itu ada, tapi pengertian fungsi cover dam kurang. Selanjutnya, cover dam memang bukan untuk menahan air sebanyak itu. Cover dam hanya bersifat sementara karena ia membantu bangunan dam yang sebenarnya. Tapi kali ini ia dipaksa berfungsi sebagai bendungan sebenarnya, dan ini dikombinir dengan tidak dibukanya pintu-pintu air darurat ataupun tidak, itu merupakan suatu keteledoran petugas. Kelihatannya mereka tidak menyadari bahaya potensi yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, cover dam seharusnya selekas mungkin diganti dengan yang sebenarnya. Tapi di Sempor tidak demikian. Selain daripada itu, regen meter untuk mengukur tada hujan dikatakan bocor. Dan ini keteledoran lagi. Berita yang kedua yaitu kaum komunis Viet Cong membantai rakyat. Kaum komunis selalu mengatakan bahwa mereka adalah pembela kemanusiaan yang menderita. Tetapi praktek di Vietnam adalah berlainan dan berlawanan. Ribuan rakyat yang tidak disukainya telah disembelih begitu saja dengan alasan yang dicari-cari. Di sana, di daerah yang dikuasai Viet Cong, semua hidup dalam keadaan takut. Baru-baru ini, di daerah Song Bi, Vietnam Selatan, telah ditemukan sejumlah mayat-mayat yang dibakar dan rusak. Penelitian membuktikan bahwa mereka telah dihantam dengan penyembur api atau flamethrower. Di satu tempat saja, di Provinsi Pho Long, ditemukan 114 mayat. Mereka yang berhasil lolos dari pembantaian tersebut melaporkan bahwa pada tanggal 5 Desember, desa mereka diserang oleh kurang lebih 300 orang Viet Cong. Pasukan pengawal yang terdiri dari 54 orang tidak berhasil menahan serangan, sehingga akhirnya korban-korban rakyat berjatuhan dan 150 buah rumah dimusnahkan. Korban-korban yang jatuh kebanyakan tewas di rumahnya sendiri, di mana 70% diantaranya adalah wanita dan anak-anak. Lainnya ditewaskan di dalam lubang perlindungan. Sejumlah lainnya diculik dan nasibnya tentunya lebih buruk lagi. Perlu kiranya diketahui, Song Bi terletak sekitar 32 km dari Vietnam Selatan dan Kamboja. Korban-korban dihantam adalah mereka yang dahulunya berdiam di daerah-daerah yang dikuasai Viet Cong dan dulunya selalu memberikan makan kepada Viet Cong.